Oke, Shalom Aleichem, Beshem Hamasya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian di dalam Kristus. Saudara-saudara, pada pertemuan ke-31 ini, kita akan membahas kitab Keluaran, Sefer Elishemot, pasal 25 sampai dengan 29, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita sudah kurang lebih 6 bulan kita membahas kitab Kejadian dan sampai sekarang kitab Keluaran pada pertemuan yang ke-31. Karena targetnya kurang lebih 2 tahun kita harus menghabiskan seluruh kitab suci, maka kita harus melewatinya dengan cara membahas beberapa pasal, tetapi saya akan rangkumkan maknanya atau semacam kesimpulan dari pasal-pasal yang kita baca, dan tentu saja sebagai seorang Kristiani kita akan melihatnya dari sudut pandang perjanjian baru, dari sudut pandang penggenapan semua teks-teks dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci yang lain, kitab Tanakh yang disebut orang Yahudi, atau perjanjian lama menurut sebutan kita, dari perspektif penggenapannya di dalam Kristus Yesus. Nah, hari ini secara khusus kita akan belajar tentang miskan, yaitu kemah suci. Miskan itu berkaitan dengan kata Shekinah, yaitu tempat kehadiran. Kehadiran. Shekinah adalah kehadiran Allah melalui bait sucinya. Dan juga secara khusus kita akan merenungi tentang Aron Habrit, yaitu tabut perjanjian yang akhir-akhir ini heboh, ya, bukan hanya akhir-akhir ini, saya kira mulai dari film Indiana Jones sampai beberapa orang yang mengklaim telah menemukan tabut perjanjian, dan itu tentu tidak satu versi. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, teks dari kitab Keluaran pasal 25 itu diawali dari firman Tuhan, yaitu petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Ya, kemah suci itu tentu adalah sebagai model rumah ibadat yang nanti akan menjadi pola dari rumah ibadat atau bait suci di Yerusalem. Tetapi karena firman-firman ini disampaikan ketika Bani Israel berada di dalam padang gurun dalam rangka keluaran dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, maka pola rumah suci yang disebut kemah suci atau hamiskan ini adalah tempat ibadah yang kemudian ditentukan ukuran-ukurannya, detail dari alat-alatnya, isinya, dan sebagainya, yang itu pertama kali Tuhan berikan di kaki Gunung Sinai dan nanti akan terus dibawa sampai mereka nanti menuju ke tanah perjanjian sebagai pola yang sama yang nanti menjadi rujukan dalam pembangunan Beit Hamikdash atau rumah suci yang diterjemahkan dalam bahasa Arab Baitul Maqdis. Lalu yang kedua, Tuhan berbicara tentang tabut perjanjian, itu disebutkan dalam Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai dengan ayat 22 dalam bahasa Ibrani Aron Haberit, yaitu tabut perjanjian. Nah, salah satunya disebutkan di sana bahwa dalam tabut itu haruslah kau taruh hukum yang akan kuberikan kepadamu, karena dalam kisah ini nanti Tuhan akan memberikan kepada Musa yang disebut Asyeret Hadibarim, yaitu 10 perintah, ya, 10 perintah Tuhan yang di dalam bahasa kaum rabbinik sekarang disebut Asyeret Hadibrot, tapi dalam bahasa biblikal lebih dikenal dengan Asyeret Hadibarim, 10 firman-firman. Nah, di dalam tabut perjanjian itu apa isinya nanti kita akan pelajari, ya, satu demi satu. Antara lain di sana ada
buli-buli emas yang berisi mana, kemudian di situ ada tongkat Harun, dan apa itu maknanya sebetulnya, apa namanya, simbol-simbol itu, dan kita akan melihat dalam konteks Perjanjian Baru. Kemudian juga hamiskan, ya, kemah suci itu kita bisa melihat betapa Tuhan sampai menentukan detail bentuk ruangannya, kemudian ukurannya, ya, mulai dari tempat yang disebut Hodes HaHodesim, ruang Maha Kudus atau ruang yang kudus, ya, ruang yang kudus dari yang kudus, Hodes HaKodesim, sampai kemudian di situ ukurannya berapa hasta, gitu ya, tempat ini menjadi sekali lagi pola dari nanti pembangunan rumah suci di Yerusalem. Baik itu pada saat Raja Daud yang direalisasikan pada masa Raja Salomo di Gunung Muria, kemudian di Tanah Muria, dan kemudian Bait Allah yang kedua yang dibangun sepulang pembuangan dari Babel. Dan itu yang diperluas oleh Raja Herodes, ya, Herodes Agung, dan Bait Allah kedua itulah yang dilihat oleh Yesus, yang dinubuatkan oleh Yesus bahwa satu batu tidak terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Nah, inilah contoh dari skema pembangunan Bait Allah, di mana letak apa namanya, tempat kudus yang dengan meja emas untuk roti sajian, lalu menorah yang juga terbuat dari emas, kandil emas, dan mesbah ukupan. Di situ kita bisa membaca misalnya bagaimana Imam Zakaria dari rombongan orang-orang Lewi, imam-imam Lewi yang nantinya dibagi dalam 24 divisi, dan dia divisi yang ke-8 di rombongan Abia, dan membakar ukupan di sana. Itulah tempat yang dideskripsikan dalam Alkitab, ya. Panjangnya 20 hasta, kira-kira 9,20 meter, lebarnya 10 hasta, 4,60 meter. Kemudian di depan itu ada pintu masuk yang ukurannya 20 hasta, 9,20. Lalu di situ ada gambar bejana, lalu di situ ada mesbah tembaga, ya, lengkap upacara-upacara keagamaan yang baru dinyatakan kepada Musa di padang gurun, berpusat pada upacara yang dikaitkan dengan kemah suci dan meningkatkan kesadaran bagi Bani Israel akan keterpisahan mereka dari bangsa-bangsa lain untuk dimurnikan dan kesatuan di bawah bimbingan Tuhan untuk menjadikan umat atau bangsa yang terpilih. Kemudian itu yang dikisahkan tentang mengenai bagaimana pola dari kemah suci itu dibuat. Lalu kemudian tentang kandil dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kandil itu dalam bahasa Ibrani menorah. Menorah itu berasal dari kata yang berkaitannya dengan kata terang, ya. Kemudian ini juga diatur di dalam kitab Keluaran pasal 25, 30 sampai 31 sampai 48. Di situ bagaimana detail dari ukuran-ukuran itu. Nah, tingginya diukur dalam ukuran yang namanya terahim, ya. Jadi itu bisa dicek, tapi nanti dari ukuran-ukuran yang saya sampaikan di situ yang apa namanya, ditulis pada bagian keterangan, ya, mulai dari itu kaki dian yang berkaki 7, ya. Kemudian di mana bagian dasar terdiri dari 3 kaki, bagian tengah, bagian untuk minyak, ya, terus kemudian 3 kelopak hiasan, lalu tombol-tombolnya, kemudian bunga badam, lalu 3 hiasan yang di mana 1 tombol dengan bunga masing-masing di setiap bagian, terus kemudian bagian hiasan tengah sampai detail semuanya diatur dengan ukuran-ukurannya. Nah, mungkin ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, bagaimana Tuhan begitu detail di dalam mengatur
eh, alat-alat liturgi seperti itu. Mungkin ini juga mengingatkan bagi gereja kita sekarang bagaimana umat itu melalui sebuah disiplin yang luar biasa, dan itu sebetulnya eh, bertumpu pada ketaatan, bahwa peribadatan itu tidak semau-mau kita, tapi semuanya diatur gitu ya. Nah, itulah pesan di balik detailnya pengaturan tentang kemah suci, dan peralatan-peralatan di dalamnya semua ditentukan. Lalu ini adalah gambar tentang menorah yang dibawa sebagai rampasan dari bait suci di Yerusalem, yaitu bait Allah yang kedua yang dihancurkan pada tanggal 9 bulan Ab yang bertepatan dengan 70 tahun 70 Masehi di bulan Agustus tanggal 5. Menurut catatan baik itu traktat-traktat dalam Talmud, misalnya dicatat di dalam Talmud maupun di dalam catatan sejarah Yahudi seperti yang ditulis oleh Flavius Josephus. Nah, ini kemudian menjadi juga pelajaran bagi Bani Israel tentang bukan sekedar terikat pada bagaimana bentuknya, tetapi makna di balik semua itu yang bersumberkan pada Tuhan, dan yang bagi umatnya itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Kemudian kemah suci, tadi sudah saya singgung ya, kemah suci. Kemudian peralatan-peralatan yang ada di dalam kemah suci, yaitu misalnya tabut perjanjian, tadi Aaron tadi ya. Dalam tabut ini disimpan apa tadi 10 hukum sesuai dengan Ulangan pasal 10 ayat 1 sampai 2. Lalu sebuah buli-buli berisi mana dan tongkat Harun. Ini maknanya apa ini? Nanti kita akan membahas. Kemudian bisa diperhatikan di atas tabut itu ada gambarnya dari malaikat itu ya, yang sayapnya itu digambarkan seperti mengepakkan sayapnya berhadap-hadapan. Jadi itu tentu adalah merupakan bukan sekedar gambar, itu adalah 3 dimensi. Maka sebetulnya itu ya mirip dengan arca sebetulnya. Jadi artinya di bait Allah sendiri sebetulnya ada arca. Jadi kalau gambarannya kemudian kritik kita terhadap misalnya praktek-praktek pembuatan arca di dalam gereja, sekalipun kalau di gereja kan itu bukan merupakan sebuah keputusan, itu bukan sebuah aturan ya. Kalau di gereja Katolik misalnya yang sering dikritik oleh orang-orang Protestan, itu malah tidak ada aturannya, itu hanya tradisi. Tetapi sebetulnya dengan ini kita diingatkan bahwa kenapa kritikan itu begitu keras terhadap misalnya gereja Katolik, itu karena sebetulnya institusi bait Allah sendiri sudah tidak ada. Makanya yang menjadi rujukan adalah orang Yahudi yang menggunakan pola sinagog atau rumah ibadat selain bait Allah, yang semuanya menghadap ke bait Allah. Mengapa? Karena setelah bait Allah hancur, tahun 70 Masehi tidak ada pola lagi. Nah, makanya yang dilarang dalam kitab suci itu sebetulnya bukan menggambar Kristus, menggambar Bunda Maria, menggambar para malaikat, bukan. Yang dilarang dalam kitab suci itu menggambar Allah, itu yang dilarang. Karena Allah itu roh, tidak bisa digambar. Tetapi ketika firman menjadi manusia, sebagai bukti bahwa firman itu benar-benar menjadi manusia, tentu digambar. Nah, sekalipun gambar ini bukan sebuah aturan yang dipaksakan oleh gereja, tapi itu mula-mula lebih merupakan sebuah ekspresi kecintaan kepada Kristus dan ekspresi dari iman kita yang menyeluruh kepada perbuatan-perbuatan para rasul dan kemudian penerus-penerusnya, dan itu diabadikan dalam ikonografi. Jadi artinya bahwa ikon sendiri juga ada di dalam Yudaisme. Jadi kalau Anda masuk ke sinagog,
sekalipun gambarnya minim, tapi di situ sebetulnya gambar itu ada. Nah, itu saudara-saudara sebagai catatan. Simbolisme perjanjian penebusan Allah itu terpelihara semuanya di dalam pola yang diajarkan Tuhan melalui kemah suci. Menjadikan semua perabot itu menjadi bermakna sebagai pelajaran bagi kita. Dan itu semua terinci dengan sangat cermat yang disebutkan dalam kitab Keluaran pasal 25 sampai pasal 40. Kemudian ini menorah tadi sudah kita bahas. Kemudian meja roti sajian kira-kira bentuknya seperti itu. Saya mengambilnya dari Zondervan Publishing House ya. Kemudian bentuk dari mesbah pembakaran ukupan ya seperti yang dilakukan di Jakaria misalnya. Dan ini adalah mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran yang dibuat dari kayu dan disalut dengan tembaga. Jadi ada yang disalut dengan emas, ada disalut dengan tembaga, itu sampai rinci diatur di dalam kitab suci. Sampai kemudian juga bagaimana nanti keturunan Harun akan bertanggung jawab di dalam lembaga keimamatan. Dan Tuhan juga menentukan dalam pasal 28 itu pakaian yang harus dikenakan oleh imam besar ya. Ini gambar ya. Gambar imam besar itu pakaiannya mesti seperti apa? Di situ ada di paling atas itu ada serban. Nah, serbannya itu di situ tertulis Kodes Ladunai, kuduslah Tuhan atau kudus bagi Tuhan. Lalu di situ ada patam yang terbuat dari emas murni yang tertulis kuduslah bagi Tuhan tadi. Lalu ada tutup dada, di atas tutup dada itu dengan warna-warna tertentu terbuat dari apa, diuraikan satu demi satu sangat detail, dan di atasnya itu ada urim dan tumim yang minggu lalu sudah kita singgung sekilas ya. Urim itu juga berasal dari kata ur yang artinya terang atau api ya, terang. Dan tumim itu berkaitan dengan kata tamam yang artinya kesempurnaan. Jadi cahaya dan kesempurnaan. Konon dengan alat itu imam besar itu bisa melakukan komunikasi dengan Tuhan. Nah, ini tapi biasanya ini juga catatan penting bagi kita ya, kalau teks yang kemudian cuma dijelaskan secara umum begini wujudnya urim dan tumim itu kira-kira kalau dibaca lebih cermat itu sebetulnya mungkin berasal dari sejenis onik begitu ya. Nah, batu krisopas diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kira-kira sejenis onik begitu. Nah, di situ bentuknya pipih begitu, yang banyak di gambar-gambar itu Anda bisa lihat, dan itu dijadikan sebagai sarana untuk imam besar itu berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi saya lihat bukan mestinya kita melihat bendanya, tapi melihat unsur ketaatan di balik semua titah Tuhan itu. Jadi itu yang kira-kira bisa kita pelajari. Lalu selain itu ada baju efod ya, baju efod itu digambarkan di situlah, kemudian di tengah dadanya itu ada 12 perwakilan dari 12 suku Israel. Pola ini nanti akan dilestarikan dalam perjanjian baru. Lalu ada gamis, gamis itu semacam kemeja, tetapi itu sampai ke bawah ya. Kemudian ada lagi kemeja dengan ragi, di situ ditentukan, lalu ada celana lenen yang dipakai oleh imam besar itu. Nah, ini semua sebetulnya genapi di dalam kitab suci perjanjian baru. Sekalipun secara manusiawi Kristus tidak pernah memasuki ruang maha kudus karena dia imam besar surgawi, imam besar perjanjian baru. Tentu kalau dilihat dari jabatan imam besar secara historis memang Kristus tidak pernah ada di sana. Tetapi ajaibnya semua yang dilakukan oleh Kristus dalam karya keselamatannya itu mengarah menggenapi pada detail-detail simbol yang juga ditekankan di dalam
kitab suci ya, misalnya di dalam Keluaran pasal 28 sampai dengan 29 tadi. Jadi misalnya 12 suku ya Israel, itu kenapa Kristus memilih rasul-rasulnya berjumlah 12. Lalu nanti ketika Musa itu mau naik ke Gunung Sinai menerima perintah Tuhan itu, di situ ada eksistensi 70 tua-tua Israel yang disebut Sekni Yisrael atau Seknim, ya orang-orang tetua yang dipilih, dan itu terpenuhi di Perjanjian Baru dengan pemilihan 70 murid. Jadi ada 12 rasul, ada 70 murid. Nah, di dalam konteks imam besar inilah maka Yesus disebut rasul. Ya, saliyah dalam bahasa Ibrani, atau di dalam bahasa Aram diterjemahkan dengan saliyah, diterjemahkan dengan seliha. Jadi kata sandangnya di dalam bahasa Aram itu di belakang definite artikel seliha, saliyah. Itu karena apa? Karena imam besar itu utusan dalam melayankan sakramen kurban, khususnya setahun sekali pada saat Yom Kippur, perayaan penebusan dosa. Dan itu sudah digenapi dengan kedatangan Kristus yang sekali mempersembahkan dirinya untuk selama-lamanya dan tidak terulang lagi. Nah, di situ pun secara istilah atau terminologi, simbol-simbol, semuanya digenapi dalam Perjanjian Baru. Dan salah satu kitab yang secara rinci menjelaskan tentang bagaimana penggenapan lembaga keimamatan dalam Kristus sebagai imam besar Perjanjian Baru adalah surat Ibrani. Nah, saudara-saudara, maka kalau Yesus disebut rasul, tentu artinya bukan rasul seperti definisi kebanyakan orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan itu. Maka saya sudah tekankan berulang-ulang, banyak sekali di dalam debat-debat atau di dalam pertemuan-pertemuan agama yang saling menghujat itu sebenarnya tidak dibangun di atas frame of reference yang harus dipatuhi masing-masing agama. Misalnya ketika kita melihat Zakir Naik mengatakan kalau Yesus disebut rasul, kenapa dia disebut Tuhan? Dalam seluruh kitab suci tidak pernah kata rasul itu dipertentangkan dengan Tuhan. Karena ketika Sang Firman menjadi manusia, Kristus menjadi utusan Bapaknya. Dan itu clear sebetulnya kalau Anda mengikuti kelas-kelas YSDS saja, itu terlalu mudah untuk dijelaskan sebetulnya. Kristus disebut rasul itu dalam kaitan dengan Kristus sebagai imam besar Perjanjian Baru. Karena apa disebut utusan? Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Disebutkan dalam surat Ibrani pasal 3 ayat 1. Karena Kristus sebagai imam besar adalah utusan di dalam menghubungkan antara surga dan bumi, menghubungkan antara umat Israel dengan Tuhan. Dan gereja sebagai Israel baru juga ditandai dengan jumlah 12 dan jumlah 70, itu persis sama dengan apa yang disebutkan di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Kemudian di antara korban-korban yang disebutkan dalam kitab suci ini sekilas ya, seperti nanti kita bahas lebih lanjut ketika kita membahas kitab Imamat, korban bakaran misalnya. Apa yang menjadi tujuan? Yaitu tindakan penyembahan, sukarela, perdamaian untuk dosa yang tidak disengaja pada umumnya, ungkapan pengabdian, penyerahan, dan ketergantungan mutlak hanya kepada Allah. Kemudian apa yang mesti dikorbankan di sana, ya, itu ada lembu, kambing jantan atau burung jantan, burung tekukur dan burung merpati, dan seterusnya, itu dibakar sampai habis, tidak boleh bercacat satupun. Lalu sajian, korban sajian itu tindakan persembahan sukarela, pengakuan atas kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Allah, pengabdian kepada Allah. Itu padi-padian, tepung, minyak zaitun, ya dupa atau kemenyan, roti yang dibakar, kemudian garam, dan seterusnya. Lalu korban keselamatan, binatang tanpa cacat yang berupa lembu atau kambing domba, ya. Kemudian aneka roti. Tujuannya untuk apa? Tindakan penyembahan sukarela, ucapan syukur dan persekutuan.
Kemudian korban penghapus dosa, ya, itu perdamaian yang wajib untuk dosa yang tidak disengaja, pengakuan dosa di situ, kemudian pengampunan dan tekanannya pentahiran dari segala yang najis. Apa yang dikorbankan? Lembu muda untuk imam besar dan jemaat, lalu kambing jantan untuk pemimpin, kambing betina dan anak domba untuk orang awam, dan sebagainya. Itu diatur begitu rinci. Korban penebus salah misalnya. Ini nanti sebetulnya dalam Keluaran itu hanya ada introduction-nya, tapi sebetulnya itu arahnya nanti di kitab Imamat, ya. Itu perdamaian wajib untuk dosa yang tidak disengaja yang menuntut restitusi, ya, penggantian, ya, membayar denda. Jadi itu sebetulnya maka seperti yang disebutkan dalam salah satu traktat di Talmud, yaitu Pirkei Avot, itu Taurat itu tidak hanya mengandung hukum moral, Taurat juga mengandung bahan untuk atau dasar untuk pendidikan, edukasi. Taurat juga adalah merupakan sebuah hukum dalam pengertian perundang-undangan, dan Taurat juga adalah membangun pagar mengelilingi Taurat, artinya tindakan pencegahan agar orang tidak melanggar hukum atau undang-undang atau hukum positif yang disebutkan. Maka gambaran tentang Taurat itu sangat rinci, tidak hanya mengandung ilmu hukum dalam pengertian norma-normanya, atau tidak mengandung filsafat hukum dalam pengertian pertimbangan tentang keadilan, pertimbangan tentang hak-hak setiap manusia, yaitu adil apa tidak, layak atau tidak, itu kan pertimbangan filosofinya Torah, tetapi dalam makna ilmunya, yaitu norma-normanya juga diterangkan, dan itu muncul dalam berbagai macam simbol yang disebutkan dalam Torah, dan juga dalam makna hukum positif atau undang-undang. 3 tahapan seperti ini ada semuanya di dalam Taurat, ya. Kemudian bagaimana perjanjian baru memandang, katakanlah misalnya tabut perjanjian. Kita bisa membaca Ibrani pasal 9 ayat 4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas yang berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Nah, di dalam iman Kristen tentu simbol ini digenapi di dalam Yesus Kristus, simbol ini. Ya, jadi bisa kita lihat, ya, rinciannya. Kalau di dalam tabut perjanjian itu ada buli-buli, sebuah buli-buli yang berisi mana. Ini sebetulnya Kristus itu roti yang turun dari surga. Itu merujuk kepada mana yang ada dalam tabut perjanjian tadi. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, inilah yang kemudian digambarkan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 66, gara-gara ucapan yang keras ini, barang siapa tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, itu tidak cocok dengan harapan mesianis atau pengharapan Mesias yang ditunggu-tunggu bagi orang Yahudi termasuk murid-muridnya. Sehingga ada murid-murid yang mengundurkan diri. Ya, murid-murid yang mengundurkan diri itu bukan yang 12 rasul, tapi yang 70 rasul. Antara lain dalam catatan gereja kuno yang ditulis oleh Hippolytus, itu adalah Markus dan Lukas, yang kemudian kedua orang ini kembali lagi ke pelayanan setelah kebangkitan Kristus. Dan Markus menjadi juru bahasa di Rasul Petrus, sedangkan Lukas itu menjadi teman dalam
penginjilan yang dilakukan Rasul Paulus. Itu gambaran tentang roti yang turun dari surga atau mana. Lalu dalam tabut perjanjian itu ada tongkat Harun yang digambarkan bertunas. Sesungguhnya tongkat Harun itu adalah simbol dari jabatan imam besar. Dan itu digenapi dengan Kristus sebagai imam besar perjanjian baru yang bermakna tugas kerasulan, yaitu maka disebut apostolos atau saliyah. Nah, karena saliyah itu adalah jabatan imam besar, Yesus sang rasul cuma satu kali dalam perjanjian baru disebut dengan kata benda apostolos. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi itu adalah kata kerja. Tapi intinya bahwa keduanya ini menunjuk kepada selama firman Allah menjadi manusia, maka dalam kemanusiaan Yesus itu dia menjadi utusan Bapanya. Secara khusus dijelaskan karena Kristus adalah imam besar perjanjian baru, maka dia disebut rasul. Sekali lagi, rasul di sini bukan definisi Islam. Orang yang menerima wahyu Allah dan wajib menyampaikan kepada umat, bukan seperti itu. Karena definisi seperti itu kan definisi setelah munculnya agama Islam. Sementara ungkapan seperti Kristus adalah rasul, Kristus adalah nabi, Kristus adalah imam besar, Kristus adalah raja, itu harus dipahami dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah, kata surat Ibrani, kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Itu penggenapan tentang tongkat Harun yang bertunas. Kemudian di situ juga ada loh batu. Loh batu itu gambaran tentang dua loh yang ada di tangan kanan dan di tangan kiri Musa yang nanti diberikan. Yang pertama itu sebetulnya mengandung asas kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah yang kemudian dirumuskan dalam 10 perintah Tuhan itu pada bagian yang pertama. Yang pertama kalau sistematik Yahudi, Anoki Adunai Eloheka Asher Hotseti Kame Arit Misrayimi Betavadim. Akulah Tuhan Allah yang kamu sembah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Satu. Hukum yang kedua, lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Terus kemudian jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, kuduskan hari Sabat. Itu semua berkaitan dengan kalau istilah Islamnya itu hablun minallah, hubungan manusia dengan Allah. Tetapi ketika hormatilah ayah dan ibumu, jangan mengingini milik sesamamu, jangan membunuh, jangan berzina, ini berkaitan dengan ekspresi atau bukan ekspresi saja, tetapi adalah implementasi dari hukum Tuhan yang diberlakukan untuk sesama manusia, bahkan alam semesta. Maka dikatakan kalau di dalam bahasa Islamnya itu hablun minanas. Ini sekedar perbandingan. Saya juga bisa ngambil perbandingan dari istilah-istilah Sanskrit yang itu kan yang sehari-hari kita dengar di Indonesia, supaya bagaimana orang Kristen bisa menerjemahkan apa yang diyakini dalam kitab sucinya dengan bahasa yang lebih bisa diakrabi oleh telinga orang di sekeliling kita. Nah, itu digenapi dengan Kristus sebagai firman Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ayat 1. Dan Hologos saks egenetu, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan bersekinah di antara kita. Nah, semua teks ini juga merujuk kepada konsep sekinah atau yang disebut dengan kehadiran ilahi tadi. Ini dalam bahasa aslinya diterjemahkan dengan kata-kata diam di antara kita, itu sebetulnya hanya Yunanisasi atau peyunanian dari kata Ibrani yang berakar pada ungkapan kehadiran, yaitu sekinah tadi. Kemudian dua loh batu yang digambarkan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan manusia lain. Dua loh batu itu juga menggambarkan bagaimana firman Tuhan yang
tidak terikat oleh ruang dan waktu, yang beyond time, dan pada saat yang bersamaan beyond space, itu memasuki ruang. Dan digambarkan Tuhan menuliskan dengan jarinya di atas loh batu itu. Sebetulnya itu di dalam pemahaman gereja mula-mula, itu adalah merupakan kodrat ganda Kristus yang sepenuhnya Allah sebagai firman Allah dan sepenuhnya manusia ketika kedatangannya ke dunia. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Inilah gambaran tentang dua loh batu yang dimuat di dalam tabut perjanjian. Nah, kalau isinya tabut perjanjian itu adalah Sang Kristus sendiri, nah kemudian lalu tabutnya sendiri siapa? Nah ini, saya tidak sekedar berbicara ini sebagai misalnya pandangan gereja Katolik, pandangan gereja Ortodoks, tidak. Ini pandangan bapak-bapak gereja dari awal mula. Dan juga Alkitab. Kita akan lihat sekarang. Nah, tabut perjanjian baru itu ternyata Bunda Maria. Jangan kaget. Ini tidak ada urusannya, Anda bukan dari gereja Katolik atau Anda dari gereja kontemporer yang sama sekali asing dengan Bunda Maria, tetapi ini kita melihat dari Alkitab dan dari tulisan bapak-bapak gereja sendiri dari awal sejarah, ya. Yang pertama, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu nanti juga karena itu kitab apokaliptik yang tidak mudah ditafsirkan, itu nanti juga anehnya lebih banyak dipahami justru untuk saling menyerang satu gereja dengan gereja yang lain. Maka bagi saya, untuk bagaimana kita melerai pertikaian-pertikaian teologis, ya kembali kepada naskah-naskah awal. Artinya jauh sebelum konflik Protestan. Apa yang ditulis oleh Irenaeus dari Lyon, muridnya Polikarpus, dan Polikarpus muridnya Yohanes. Apa yang ditulis oleh Hippolytus dari Roma, Hippolytus muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Apa yang ditulis oleh misalnya bapak-bapak gereja sesudah itu, atau sang apologet, orang-orang Kristen yang memang tidak berasal dan tidak diajar oleh para rasul, tapi hidup sejaman dengan muridnya para rasul, misalnya Justinus Martir. Nah, dengan kembali kepada sejarah seperti ini, kita mundurkan ego kelompok kita, ya. Ini bukan dalam konteks ajaran Katolik, tidak. Ini adalah ajaran bapak-bapak gereja dari awal. Perhatikan sekarang, suatu saat nanti kita akan membahas tentang kenapa Bukit Sion turun dari surga yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu tidak hanya dipandang tentang peristiwa yang akan terjadi, tetapi naskah-naskah apokaliptik itu bermakna sesuatu yang pernah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, dan berdasarkan sesuatu yang pernah terjadi dan sedang terjadi, Tuhan mengajar kita untuk berbicara tentang masa depan. Maka di situ mengandung nubuat. Maka simbol-simbol yang dipakai pun adalah simbol yang pernah terjadi. Misalnya Babel. Pada zaman abad pertama, Babel sudah tidak ada lagi. Sehingga yang disebut Babel itu adalah simbol-simbol dari apa? Simbol dari sebuah kekuasaan yang kuat yang meneruskan spirit Babel dulu, yaitu Roma. Artinya Roma pagan sebelum Roma menjadi Kristen, misalnya. Sebab kalau misalnya dikatakan Markus di Babylon, itu salam yang disampaikan Petrus pada anakku Markus dari Babel, Babylon. Tentu jangan membayangkan Babylon itu adalah Babel yang ada di Irak sekarang ini, karena pada abad pertama Babel sudah tidak ada lagi saat itu. Maka itu simbolik untuk apa? Untuk Roma yang sedang berkuasa dan menindas orang-orang Kristen, seperti kelakuan bangsa Babel zaman dulu menindas orang beriman, yaitu orang Israel, kan begitu kan? Nah, lalu simbol-simbol yang lain, Sion yang turun dari surga itu sebenarnya menggambarkan sinagogi Kristen yang ada di Yerusalem. Karena apa? Ketika orang-orang Yahudi setelah perang Yahudi pertama antara tahun 66 sampai tahun 70, mereka banyak mengalami kekalahan.
Dan kekalahan yang dilakukan itu sebetulnya tidak semuanya disetujui oleh orang Yahudi. Ini kalau bicara aspek sosiologis politiknya ya. Karena apa? Karena perang itu dilancarkan sebagian besar karena inisiatif kaum Zelotes. Kaum Zelotes adalah sebuah partai Yahudi yang sangat anti segala macam penindasan. Dan mereka ingin mengusir Roma dengan kekuatan bersenjata. Tetapi ada rabi-rabi lain dari kalangan Yahudi yang tidak sepakat dengan orang-orang Selot ini. Antara lain Rabi Yohanan ben Zakkai. Rabi Yohanan ben Zakkai menghindar, bahkan dia meminta izin kepada penguasa Roma untuk dia memiliki sekolah atau yeshiva, sekolah Taurat yang nanti ada di kota Yamnia. Dan di kota Yamnia itu setelah Bait Allah hancur tahun 70 Masehi, maka nafas Yahudi disambung dari sana yang nantinya berkembang menjadi Yahudi Rabinik yang sekarang ini. Nah itu saudara-saudara. Kemudian perang Yahudi pertama itu sesungguhnya baik pada saat Titus menghancurkan Yerusalem maupun pada saat perang Yahudi kedua yaitu Hadrianus menghancurkan kota Yerusalem, maka ketika Legion ke-10 Roma itu berdiri di sampingnya gereja sinagoga Kristen yang dibangun di atas rumah rumah Maria, ibunya Yohanes yang disebut Rasul Markus yang ada di kota Yerusalem yang lebih dikenal dengan senakel. Maka itulah kaum sisa yang digambarkan dengan 144.000 itu gambaran tentang orang Israel yang tersisa. Dan bagi bapak-bapak gereja seperti Epifanius, kaum yang tersisa itu adalah orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Dari kawanan kecil inilah ya, nanti kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Dari kawanan kecil ini. Jadi kita Wahyu ketika bicara tentang Sion yang turun dari surga, itu gambaran tentang Sion yang waktu itu masih ada, yaitu Sion di dunia. Tapi digambarkan itu adalah pemeliharaan surgawi, sehingga dari kawanan kecil ini, gereja akan berkembang di seluruh dunia. Misalnya seperti itu. Jadi tidak usah kita mengkait-kaitkan 666 dengan virus dan sebagainya, itu semua terkait dengan sejarah dan juga itu lebih daripada sekedar virus yang pernah melanda Spanyol dan menewaskan jutaan orang, yang pernah melanda kota Malang tahun 1911 sampai 1916. Terlalu kecil kalau penyelenggaraan ilahi itu dibatasi dengan penafsiran 666 sebagai virus. Karena tidak seperti itu, maka memandang sekarang ini tentu tidak bisa lepas dari memandang Indonesia 100 tahun yang lalu, dunia 100 tahun yang lalu, supaya kita belajar dari sejarah yang pernah terjadi. Maka seperti itu pula pola pikir yang dinamis ketika Yesus sendiri yang sudah bangkit itu memberikan wahyunya pada Yohanes. Maka perhatikan di sini. Kitab Wahyu pasal 11 mulai dari ayat 19 dan disambung dengan pasal 12 mulai dari ayat 1. Maka terbukalah bait suci Allah di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 binatang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Dan itu digambarkan tentang naga yang nantinya akan mengejar perempuan yang sedang mengandung tadi. Apa sebetulnya yang dikisahkan dalam kitab Wahyu ini? Dan jelas bahwa naga merah itu, merah padam itu si ular tua yang disebut iblis, si naga, yaitu ular tua yang disebut iblis. Kita melihat Wahyu pasal 11 ayat 19. Rasul Yohanes melihat apa yang disebut sebagai tabut perjanjian, Aaron Habrito Behaikal, tabut perjanjiannya dalam bait suci itu.
tabut perjanjian itu sudah hilang sejak Bait Allah pertama, tahun 586 sebelum Masehi. Ketika Bait Allah pertama dihancurkan Nebukadnezar tahun 586 tadi, dan tidak diketahui keberadaannya. Sampai kemudian dinyatakan dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Nah, ada beberapa sumber di dalam tradisi Yahudi tentang rumah suci Yerusalem yang ketika dijarah itu maka kehilangan peralatan-peralatan bait suci. Misalnya, kita bisa melihat kalau sumbernya itu dari buku yang tidak termaktub di dalam kitab suci Ibrani, tetapi dalam Deuterokanonika. Misalnya kita bisa melihat di Makabe pasal 2, 2 Makabe pasal 2. Coba saya bacakan saja. 2 Makabe pasal 2 ayat 456. Di dalam naskah itu terdapat pula berita bahwa atas ilham Allah, Nabi itu telah menyuruh supaya kemah suci dan tabut perjanjian menyertai dia ketika ia pergi ke gunung yang telah didaki Musa untuk memandang milik Allah. Setibanya di sana, Yeremia menemukan sebuah kediaman yang berupa gua, kemah suci, tabut perjanjian, dan mesbah ukupan dibawanya masuk, lalu tempat masuk disebut olehnya. Kemudian beberapa orang pengiringnya pergi ke sana untuk menandai jalannya, tetapi tidak mereka temukan lagi. Ketika Yeremia dapat tahu tentang hal itu, maka ditegurnyalah mereka, katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umat serta mengasihinya lagi. Nah, ini terjemahan yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi 2 Makabe pasal 2 ayat 4 dan 6. Tetapi ada sumber lain ya, yang itu tidak diterjemahkan oleh LAI dan LBI, yaitu naskah yang disebut 4 Ezra, dan itu tidak ada dalam kitab Ibrani, pasal 10 ayat 19 sampai 22, yang mengatakan bahwa tabut perjanjian kita telah dijarah. Jadi ada versi di mana ini sumber-sumber Yahudi sendiri. Kalau menurut 2 Makabe tadi, Nabi Yeremia itu menyelamatkan tabut perjanjian di tempat di mana Musa mendaki bukit untuk melihat tanah perjanjian, yaitu Bukit Nebo yang sekarang ada di Yordan. Tetapi kalau menurut 4 Ezra juga sumber di luar kitab Ibrani, ya, Alkitab Ibrani, yang itu menunjukkan bahwa ketika Nebukadnezar menjarah benda-benda bait Allah itu termasuk tabut perjanjian. Mana yang benar ini? Jadi gitu. Ada versi lain lagi. Misalnya, versi lain itu menunjukkan bahwa ketika Salomo dikunjungi oleh Ratu Seba, ini yang versi ini lebih merupakan legenda, tapi dipercaya oleh gereja Ortodok Ethiopia sampai hari ini dipercaya. Tidak tahu yang mana yang benar ya. Jadi jangan terlalu mudah untuk kita menyimpulkan tabut perjanjian sudah ditemukan, karena di dalam gereja di Aksum ya, di wilayah Ethiopia itu ada namanya gereja Maria Bukit Sion. Itu mengklaim bahwa mereka memiliki salinan tabut perjanjian. Konon yang dibawa oleh putranya Seba. Dan menurut tradisi ini Ratu Seba itu ya diperistri oleh Raja Salomo. Namanya dari anaknya itu adalah Manelik. Nah, putranya Salomo ini kemudian ketika dia besar mengunjungi Yerusalem, dia diberikan tabut perjanjian. Tetapi ada versi lain yang sebetulnya itu adalah salinan dari tabut itu lalu dibawanya ke Aksum. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya diam-diam Manelik itu menukar tabut itu dan yang asli dia bawa. Saya kira sumber-sumber seperti ini tidak semuanya akurat ya.
Dan itu disimpan sampai sekarang ini di gereja Maria Sion tadi. Dan akhir-akhir ini kalau Anda membaca beberapa berita dari ya bisa diikuti di internet, itu banyak berita yang dari sumber online ya, itu digambarkan bahwa pihak orang-orang Kristen di Aksum itu menolak pembangunan masjid. Alasannya apa? Bagi kami kota ini sama dengan kota Mekah bagi orang Islam. Silakan Anda mendirikan masjid di luar kota, tapi jangan di kota ini. Tempat di mana tabut perjanjian itu kami simpan itu tidak boleh ada iman lain kecuali iman Kristen. Nah, itu baru-baru ini saja terjadi. Jadi ada versi itu ya. Tapi karena kedua informasi yang berbeda tadi, mungkin ada beberapa salinan, ya kira salinan dari tabut perjanjian. Dan ada seorang rabi yang mengklaim bahwa tabut perjanjian itu tidak ada di mana-mana, tetapi ada di bawah terowongan Bait Allah itu yang berdekatan dengan Masjid Dome of the Rock. Nah, itu juga tidak bisa dikonfirmasi. Lalu ada lagi yang mengklaim, ya seperti Ron White itu katanya menemukan tabut perjanjian itu di dekatnya Moria, yang katanya ketika dia masuk ke lorong yang lebih dalam itu persis di dekat di dekat dengan Golgota. Menurut dia menemukan darah Yesus yang menetes dari atas, kemudian diukur macam-macam kromosomnya, saya tidak terlalu paham itu, dan kemudian mengklaim bahwa itu sudah ditemukan. Tetapi sampai hari ini arkeologi Israel tidak pernah mengonfirmasi klaim-klaim seperti itu. Nah, klaim-klaim itu tetap menarik untuk dibaca, tetapi tentu jangan mudah untuk kita mengklaim bahwa itu yang paling benar. Karena apa? Karena bagi gereja mula-mula yang menjadi pedoman bahwa tempat ini harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umatnya dan mengasihinya lagi katanya. Dan itu dalam gambaran Rasul Yohanes, tabut itu sendiri yang dilihatnya dalam penglihatan di Patmos. Tetapi ketika tabut perjanjian dari yang muncul dari Bait Allah itu, ternyata yang ditemui bukan kotak yang berlapis emas, kotak dari kayu penaga yang berlapis emas itu. Ternyata yang ditemukan itu adalah seorang wanita yang berselubungkan matahari. Dan kata perempuan atau wanita ini sesungguhnya dalam bahasa Yunani disebut kata gune. Dan gune atau itu bentuk singkat dari gunai atau gunaikos, itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Ibrani Isah. Dan kata ini tepat digunakan ketika Musa menulis nubuat tentang pertarungan atau perseteruan antara Ben Ha-Isah, keturunan perempuan ini, dengan ular. Dan itu yang dicatat di dalam Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 yang dikenal dengan Protevangelion, yaitu Injil pertama. Karena itulah bagian dari ayat Alkitab yang mengisahkan tentang peperangan antara Ben Ha-Isah, yaitu putra dari perempuan ini, artinya di situ secara historis adalah Hawa, kemudian akan berperang atau berseteru dengan ular. Ya, ular itu siapa ya? Naga merah padam yang tidak lain adalah si ular tua. Naga besar itu ular tua yang disebut iblis atau setan. Nah, jadi tabut yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Patmos itu bukan kotak emas, tetapi dilihat perempuan yang berselubungkan matahari. Tentu semua ini adalah simbol. Nah, saya harus melihat bahwa di dalam tafsiran orang-orang non-Katolik, ya biasanya orang Protestan atau orang-orang yang bukan Ortodok, ini gambaran tentang Israel. Jadi mereka sedapat mungkin menghindar sosoknya Bunda Maria. Tidak tahu alasannya apa. Pokoknya harus tidak Maria gitu ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat di dalam teks kitab Wahyu sendiri itu merujuk dua-duanya. Karena apa? Karena tentu bahwa Yesus itu lahir dari umat Israel. Artinya bahwa bangsa yang terpilih oleh Tuhan untuk melahirkan Mesiasnya itu adalah Israel.
Tetapi di antara orang Israel itu kan ada seorang perempuan yang dipilih menggantikan Hawa untuk melahirkan sang Mesias. Dan kenapa kita tidak mengakui bahwa ini adalah Maria? Satu-satunya perempuan yang melahirkan Kristus kan hanya Maria. Nah, coba kita runut dari teks mulai dari awal ya. Kitab Kejadian pasal 3:15. Itu disebutkan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan ini yang disebut Uben Haisah dan anak dari perempuan itu, anak dari sang perempuan itu, keturunan dari sang perempuan. Jadi Haisah itu adalah perempuan. Dan kata ini kemudian diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Yunani, yang juga penerjemahnya saya kira orang Yahudi, karena itu berasal di Septuaginta, yang diterjemahkan tahun 285 di Alexandria, sebelum zaman Kristus. Itu diterjemahkan perempuan itu Gunaikos. Dan Gunaikos itu secara konsisten dipakai terus sebagai peran dari orang yang akan berkaitan dengan yang meremukkan kepala ular tadi. Nah, sekarang kita melihat dulu tafsiran Yahudi dari Midrash Bereshit Rabbah 23. Rabi Tanhuma berkata atas nama Rabi Samuel, Hawa memiliki rasa hormat kepada benih, maksudnya keturunan, yang datang dari tempat lain. Jadi benih yang datang dari tempat Maria sudah mati. Berarti Maria sudah mati. Berarti dia disebutkan bahwa harus ada orang lain, Hawa yang baru. Karena Hawa sudah mati, Hawa yang pertama. Lalu bagaimana kita melihat apakah ayat ini berkaitan dengan nubuat Mesias? Ya, itu bukan tafsiran Kristen. Coba kita lihat sekarang Targum Neofiti. Targum Neofiti itu adalah sumber Yahudi yang berbicara tentang nubuat Kejadian pasal 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara benih keturunanmu dan benih keturunannya. Dan akan terjadi pada saat keturunannya memelihara hukum Taurat, mereka akan meremukkan kepalamu. Tetapi ketika keturunannya meninggalkan hukum Taurat, maka kamu akan meremukkan tumitnya. Jadi meremukkan kepala, meremukkan tumit itu sesuatu yang terus berulang-ulang. Ketika Israel meninggalkan Taurat, mereka meremukkan kepalamu. Tapi ketika Israel mematuhi Taurat, maka kamu akan meremukkan tumitnya dan seterusnya. Maka akan ada kesembuhan untuk mereka. Jadi pada akhirnya peperangan abadi antara keturunan perempuan yang memelihara Taurat dan ketika memelihara Taurat mereka menang, ketika mereka meninggalkan Taurat mereka kalah, pada akhirnya akan terjadi. Mereka ditakdirkan mendapatkan damai pada masa Raja Mesias. Biyumi demalka Mesiha. Karena Targum itu ditulis di dalam bahasa Aramaik. Maka teks yang saya tulis dengan huruf merah itu pada zaman Mesias. Biyumi demalka Masiha, pada zaman atau pada hari-hari Raja Mesias, yaitu berkaitan dengan nubuatan Mesias yang akan datang. Jadi ada unsur ular, unsur perempuan, dan unsur anak yang dilahirkan. Tiga ini satu paket dalam konteks dengan jalan keselamatan. Dan kapan itu terjadi? Kita bisa melihat. Perhatikan bagaimana kata Gunaikos secara konsisten dipakai dalam Perjanjian Baru. Bahkan dalam Perjanjian Lama ada 2 ayat yang berbicara tentang perempuan yang akan melahirkan Mesias. Yang pertama dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14, di mana perempuan itu disebut Almah. Itu sebetulnya gadis belia atau disebut sebagai virgin. Itu adalah perawan Maria. Itu kondisi atau keadaan sang perawan tadi yang melahirkan ibu sang Mesias. Tetapi gelarnya adalah sang perempuan, yaitu Gunaikos.
Dan maka sekalipun di dalam teks Mika pasal 5 ayat 1 tidak ada kata Aisyah, tetapi menunjukkan teksnya di situ menunjukkan ia yang melahirkan, sudah melahirkan. Ia di situ adalah wanita. Maka di situ sebab itu akan membiarkan mereka sampai waktu ia yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Itu konteksnya ketika Israel sudah terpecah menjadi dua, yaitu Yehuda di wilayah Yerusalem ibu kotanya, dan utara yaitu wilayah Samaria. Kemudian muncul kembali ketika Rasul Paulus berbicara tentang teks ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, Gunaikos, dan takluk kepada hukum Taurat. Banyak teolog yang memperdebatkan. Tidak ada teks perjanjian baru yang berbicara Yesus lahir dari seorang perawan kecuali Matius dan Lukas. Bahkan dalam surat-surat Rasuli, surat-surat Paulus tidak ada bukti bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Ini salah satu akibat ketika orang melepaskan teks dari keseluruhan konteks. Jadi itu berteologi ciri khas orang modern kan begitu. Teks itu diotak-atik sendiri, bahkan yang melatar belakang itu tinggal tafsirnya gereja apa. Kalau tafsirnya gereja yang non-Katolik ya pokoknya menghindari Bunda Maria. Kalau tafsirnya Katolik ya menekankan Bunda Maria. Dan seperti ini tidak sehat. Karena dalam konteks ini sebetulnya ketika Paulus bicara dari seorang perempuan itu tidak merujuk bahwa bagaimana keadaan wanita yang dipilih itu ketika melahirkan Sang Kristus, bahwa dia seorang perawan, kan begitu kan? Dan keajaiban kelahiran Yesus dari seorang perawan itu yang ditekankan dengan the virgin birth of Jesus Christ, kelahiran perawaniah Kristus dari Bunda Maria. Tetapi yang ditekankan di sini adalah Kejadian 3:15, di mana waktunya sudah genap, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Itu merujuk kepada gelarnya Ibu Sang Mesias yang disebut dalam Kejadian pasal 3:15. Dan takluk kepada hukum Taurat. Kaitannya apa? Kaitannya ini. Dan ketika keturunanmu memelihara hukum Taurat, mereka akan meremukkan kepalamu, kepala ular. Jadi Taurat ini kaitannya dengan seorang perempuan yang tunduk kepada hukum Taurat. Maria adalah lahir dari masyarakat Yahudi yang tunduk kepada hukum Taurat, dan itu merupakan sebuah jalan menuju pada penggenapannya yang terakhir. Mereka ditakdirkan mendapatkan damai pada akhirnya pada zaman Biyume Demalka Mesika, pada zaman Sang Raja Mesias. Nah ini saudara-saudara, kemudian yang menarik adalah ketika Yesus disalibkan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya, di sini digunakan kata-kata ibu secara fisik, mitra, ya, meter itu ibu secara fisik. Dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, legete mitri, ya ibu secara fisik. Lalu dia berkata apa? Gunai perempuan, idehu woso. Inilah anakmu. Gunai itu menunjuk kepada perempuan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi artinya Maria secara tubuh, secara daging adalah ibu bagi Yesus. Maka Yesus disebut sebagai buah rahim Maria. Yesus adalah buah rahim Maria. Tetapi lebih daripada hubungan fisik bahwa Maria adalah ibu Yesus dan ibu adalah buah dan Yesus adalah buah rahimnya. Peranan Maria di sini adalah sebagai gunai sang perempuan yang dinubuatkan akan menginjak anaknya, akan menginjak kepala ular. Maka seolah-olah Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, mengatasi hubungan fisik antara engkau dan aku ketika engkau melahirkan aku ke dunia sebagai putramu. Tetapi jangan sedih hatimu.
Sebab Maria sudah dinubuatkan oleh seorang nabiah dalam kitab Lukas pasal 2 itu, bahwa sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Anak ini akan menjadi perbantahan di kalangan yang menjatuhkan, membangkitkan banyak orang Israel. Saudara-saudara, bayangkan, ini kalau bicara secara manusiawi, seorang ibu berdiri di bawah salib ketika anaknya disalibkan di sana. Tentu dia akan bersedih. Itulah sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bagi mereka yang anti Maria, tolong direnungkan ini. Jangan hilangkan dulu doktrin Katolik dan Protestan yang saling bertentangan. Hilangkan dulu sentimen gereja kita dan gereja lain. Tapi pahami, Maria adalah ibu Yesus yang berdiri di bawah salib itu. Dan Yesus meneguhkan, jangan sedih wahai ibu, sebab engkaulah perempuan yang dimuliakan, yang sedang melihat penggenapan janji Tuhan itu, ketika anakmu sekarang akan meremukkan kepala ular. Itu kira-kira seperti yang ditekankan. Lalu yang kedua, kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Di sini digunakan he metersou. Inilah ibumu, ibu secara fisik. Maka setelah itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Dan Maria ikut-ikut di dalam rombongan para rasul yang menanti-nanti, dikisahkan dalam Kisah Rasul pasal 1, di antara 12 rasul itu ada Maria, ibu Yesus, dan seterusnya. Jadi ini saudara-saudara, kita melihat bagaimana cara Bapak Gereja mula-mula memandang teks Wahyu ini. Tapi sekali lagi, perempuan di situ tidak hanya merujuk kepada Maria secara pribadi, tapi juga merujuk keseluruhan bangsa Israel yang di dalamnya ada seorang perempuan yang ditakdirkan sebagai ibu Sang Mesias. Inilah contoh-contoh bagaimana Bapak Gereja sebelum perpecahan antara Katolik, Protestan, Ortodoks dengan Katolik menafsirkan teks ini. Misalnya, Irenaeus dari Lyon sekitar tahun 180. Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus dan Polikarpus adalah muridnya Rasul Yohanes. Dia mengatakan begini, ikatan ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa dilepaskan oleh iman Maria. Aku hamba Tuhan, jadilah kehendakmu atas diriku. Tatkala Maria berkata seperti itu, Maria sedang memerankan diri sebagai seorang perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Lalu dia mengatakan lagi, sebab seperti Hawa telah terpedaya oleh malaikat yang jatuh untuk melarikan diri dari Tuhan, maka Maria dengan perkataan malaikat menerima kabar gembira bahwa ia akan melahirkan Tuhan dengan menaati sabdanya. Lalu Hippolytus adalah muridnya Irenaeus. Maria adalah tabut yang dibentuk dari dibentuk bukan dari dibentuk dari kayu yang tidak lapuk, ya. Dengan ini ia dinyatakan bahwa tabernakelnya dilepaskan dari kelapukan dan kerusakan. Kemudian Athanasius dari Alexandria, salah seorang bapak gereja yang sangat gigih melawan ajaran Arius yang menentang ketuhanan Yesus dalam konsili pertama ekumenis yang diadakan di kota Nikea. Sebab siapakah yang sama mulianya, wahai tempat sekinahnya kalimatullah, wahai tempat sekinahnya sang sabda Allah, sebagai tempat berdiamnya sang firman Allah. Dengan siapakah di antara sesama ciptaan yang sebanding denganmu, wahai Al-Adra, wahai sang perawan? Engkau lebih mulia dari mereka, wahai tabut perjanjian, yang diliputi oleh kemurnian bukan oleh emas. Engkau adalah tabut di mana ditemukan bejana emas yang mengandung roti mana yang sesungguhnya, yaitu tubuh Yesus Sekinah ilahi. Jadi yang menafsirkan seperti itu bukan teolog Katolik modern, itu yang menafsirkan adalah bapak-bapak gereja yang memiliki jalur diajar oleh para rasul. Misalnya Ignatius dari Antioquia yang menyebut bahwa kodrat ganda Kristus sebagai anak yang dilahirkan Maria, ek Maria ke ekteos, yang sekaligus sebagai firman dilahirkan oleh firman Allah. Artinya firman Allah yang kekal
eh, keluar dari wujud Allah yang kekal, dari keheningan abadi. Itu digambarkan jauh sebelum konsili Nikea, jauh sebelum bapak-bapak gereja abad ketiga dan keempat, itu abad pertama akhir, sebelum tahun 107. Karena apa? Tahun 107 Ignatius dari Antioquia itu wafat. Berarti dia nulis surat-surat itu sebelum tahun 100, berarti Rasul Yohanes masih hidup. Kan begitu pola pikir historisnya. Lalu Justinus Martir. Justinus Martir itu bukan kalangan mereka yang diajar oleh Bapak Gereja langsung. Tetapi dia hidup sejaman dengan muridnya para rasul. Dia mengatakan apa? Sebab Hawa yang perawan tidak bernoda, percaya kepada perkataan sang ular membawa ketidaktaatan dan maut. Namun perawan Maria menerima dengan iman dan sukacita ketika malaikat Gabriel memberikan kabar gembira bahwa Roh Kudus akan turun atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaunginya, dan karena itu anak yang dilahirkannya disebut Putra Allah. Lalu coba perhatikan. Ini saya kutip dari sebuah artikel. Anda bisa membacanya sendiri. Nanti saya tunjukkan sumbernya. Ya, ada ini untuk renungan kita, dan ini pernah dimuat juga di salah satu webnya Katolisitas. Anda bisa merenungkan, silahkan direnungi sendiri apakah ini kebetulan atau tidak. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, bagaimana tabut perjanjian itu dipahami. Pertama, dalam perjanjian lama bentuk tabut itu adalah kotak kayu yang dilapis emas. Dalam perjanjian baru seperti disebutkan di dalam penglihatan Rasul Yohanes, perempuan yang berselubungkan matahari, yaitu Bunda Maria. Tabut perjanjian itu menempuh perjalanan dari rumah Obed Edom di pegunungan Yudea. Dalam catatan 2 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat 11. Bandingkan Maria menempuh perjalanan ke rumah Elisabet dan Zakaria juga di pegunungan Yudea. Lukas pasal 1 ayat 39. 3. Tabut perjanjian itu digambarkan berpakaian sebagai imam Raja Daud menari dan melonjak-lonjak di depan tabut perjanjian. Gambaran bagaimana hormatnya, kesukaannya, hormat dan sukanya Raja Daud di depan tabut perjanjian. 2 Samuel 6 ayat 15. Yohanes Pembaptis yang berasal dari garis keturunan imam juga melonjak dalam rahim ibunya saat Maria datang. Lukas pasal 1 ayat 41. Lalu Daud bertanya, bagaimana tabut Tuhan dapat sampai kepadaku? Dengan takjub dan gembira dia berkata, bagaimana tabut Tuhan dapat sampai kepadaku? 2 Samuel 6 ayat 9. Elisabet bertanya ketika Maria berkunjung, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Disinilah gelar ibu Tuhan itu pertama kali muncul dalam perjanjian baru. Lalu Daud bersorak di hadapan tabut perjanjian. 2 Samuel 6 ayat 15. Tabut perjanjian tinggal di rumah Obed Edom selama 3 bulan. 2 Samuel 6 ayat 11. Elisabet pun berseru dengan suara nyaring di hadapan Maria. Maria tinggal di rumah Elisabet, saudaranya, selama 3 bulan juga. Lukas pasal 1 ayat 56. Tabut perjanjian kembali ke rumahnya dan akhirnya menetap di Yerusalem, di mana hadirat Tuhan hadir di sana. Maria kembali ke rumahnya dan akhirnya ke Yerusalem ketika ia mempersembahkan Yesus firman Allah yang menjadi manusia di bait Allah. Digambarkan juga di dalam Injil Lukas. Nah, saudara-saudara, apakah persamaan ini adalah satu kebetulan atau dia mengisyaratkan sebuah penggenapan? Saya berpikir, jauhkan sikap kita dulu dari mental kalau itu bukan dari gereja saya, itu salah. Jadi kalau tabut perjanjian itu dicari-cari sampai hari ini dan dihormati dengan rasa takjub yang luar biasa. Karena apa? Karena dia mengandung buli-buli yang berisi mana. Karena dia mengandung tongkat Harun yang bertunas. Karena dia mengandung tabut perjanjian. Mengandung 2 loh batu yang ditulis oleh Allah, yaitu firman Allah. Pertanyaannya,
Apalagi sekarang rahim yang melahirkan putra Allah langsung. Kenapa kita tidak menghormatinya seperti kita memuja tabut itu yang kita cari-cari, mulai dari film Indiana Jones sampai Manelik di Asum, atau sampai temuan yang katanya heboh akhir-akhir ini. Ketika Yohanes melihat tabut itu keluar dari bait suci, yang dilihatnya adalah perempuan berselubung matahari yang sedang hamil tua, mengandung bayi Kristus. Dan naga merah itu dalam kemarahannya mengejar dia. Ya, itu gambaran tentang apa? Gambaran tentang permusuhan Hawa yang kedua dan anaknya yang berjuang dalam perlawanan terhadap kuasa setan yang menyesatkan manusia tadi. Nah, oleh karena itu sebagai penghormatan kita atas gambaran-gambaran penggenapan nubuat itu, ada satu kidung yang sangat indah dari tradisi liturgi Bizantium tentang penghormatan kepada Sang Theotokos. Tetapi itu maknanya bukan menuhankan Maria, sama sekali tidak. Perhatikan syairnya. Ya man hiya akram minas sarubim warfa amazdan bi ghairi qiyas minas serafim. Ya man hiya bi ghairi fasadi waladat kalimatullah hakonanaki walidatul lillahi yakinu adim. Hakonanaki walidatul lillahi yani'u yakinu adim. Lebih terhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim. Engkau yang tanpa cacat celah melahirkan firman Allah. Sungguh engkau sang walidatul ilah. Engkau kuhormati. Engkau sangat kuhormati. Perhatikan yang ditekankan apa? Engkau yang tanpa cacat celah, yaman hiya bigoiri fasad waladat kalimatullah, yang telah melahirkan firman Allah. Tekanannya, kesucian rahim Bunda Maria itu bukan demi dirinya sendiri, tapi demi putra yang dilahirkan. Ibarat pohon dengan yang keluar dari pohon itu. Maka langkah pertama yang dilakukan Tuhan adalah menyucikan Maria, supaya anak yang dilahirkan Maria benar-benar tanpa campur tangan manusia. Maka di dalam pengakuan iman yang dilahirkan dari perawan Maria oleh Roh Kudus, karena itu tanpa campur tangan laki-laki, makanya keperawanan Maria itu adalah bukti bahwa Kristus benar-benar firman Allah yang murni, sehingga dikatakan bigoiri fasad waladat kalimatullah, yang tanpa cacat celah melahirkan firman Allah. Sungguh engkau adalah sang walidatul ilah, engkau adalah sang Theotokos yang melahirkan firman yang adalah Allah. Jadi tekanan Maria disebut Theotokos itu bukan untuk Maria sendiri, tidak. Dan itu hasil konsili Efesus. Ketika gereja belum berpecah, maka dikatakan yang dilahirkan Maria itu bukan sekedar manusia Yesus yang terpisah dengan keilahiannya. Karena hubungan antara Kristus sebagai firman Allah dengan Kristus kemanusiaannya itu tidak bercampur, tidak terpisah, tidak terbagi, tidak berubah. Dengan demikian apa? Maka firman Allah ketika menjadi manusia itu bukan melahirkan zat baru seperti misalnya sirup di dalam air, itu bukan seperti, atau kopi dalam air, atau torabika, bukan itu. Karena apa? Selalu terjaga antara keilahian dan kemanusiaannya, tapi juga tak terpisah. Maka yang dilahirkan Maria itu tidak pernah hanya sekedar manusia Kristus, tapi manusia Kristus yang secara misteri ilahi dalam kemanusiaan itu tak sedetik pun bisa terpisah dari keilahiannya. Karena keilahian tidak merujuk kepada konsep ruang dan waktu. Karena Allah itu omnipresent, memenuhi alam semesta termasuk ciptaannya. Nah, melalui renungan yang lebih dalam dari Mishkan, Hamishkan atau Kemah Suci, dan juga Tabut Perjanjian,
Saya berharap bahwa kita tidak hanya asik-asik untuk mencari benda yang tidak lain kayu penaga kotak yang isinya tadi tongkat Harun yang melambangkan imam besar, kemudian mana surgawi, kemudian loh batu. Tetapi kiranya kita juga bisa menghormati tabut perjanjian yang tidak lain rahim suci yang melahirkan putra Allah ke dunia. Karena di perjanjian lama firman Allah berupa Taurat, tapi dalam perjanjian baru firman Allah adalah Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan bersekinah di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Shalom Alaikum B'Shem HaMashiach.